Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ini kula panjenengan berada di ujung bulan Dzulqa'dah dan memasuki tanggal 27 Dzulqa'dah sampai 10 Dzulhijjah, itu termasuk saat-saat haji, sehingga saudara-saudara kita sudah berangkat haji, sebagian sekarang ada di Madinah dan ada di Mekah. Maka itu pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan, karena setiap manusia mempunyai keinginan untuk ibadah haji. Karena kita ini mempunyai keinginan ibadah haji dan belum diberikan kemampuan, untuk malam ini saya ingin menyampaikan beberapa hal yang amalan-amalan itu apabila kita amalkan punya nilai seperti ibadah haji dan umroh. Tapi bukan berarti hilang kewajiban kita berhaji. Kalau memang kita mampu, tetap berkewajiban ibadah haji. Amalan apa itu? Yang pertama, rajin sholat berjamaah 5 waktu. Ada hadis dari sahabat Abu Umamah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, "Man masa ila sholatil maktubati fil jamaati," siapa yang berjalan untuk melaksanakan sholat fardu fil jamaati dengan berjamaah, jadi melangkahkan kakinya menuju ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah, fahiya kahajjatin, maka dia mempunyai nilai seperti ibadah haji. Wa man masa ila sholati tatawu'in fahiya ka umratin, siapa yang berjalan kaki melaksanakan sholat sunnah, maka dia seperti melakukan umroh. Yang kedua, man kharaja min baitihi mutatahhiran, barang siapa yang keluar dari rumahnya dalam keadaan suci, ila sholatil maktubah, untuk melaksanakan sholat wajib, sholat fardu, kata Rasulullah, fa'ajru, maka pahalanya ka'ajril hajjil muharrami, seperti pahala ibadah haji ke Baitul Haram, tanah suci. Wa man kharaja ilal tasbihid duha, dan barang siapa yang keluar untuk melaksanakan sholat duha, la yansibu illa iyyahu, dan tidak ada tujuan lain kecuali untuk melaksanakan sholat, fa ajruhu ka ajril mu'tamirin, dinilai oleh Allah seperti melaksanakan umrah. Ini para jemaah sekalian, jadi ada amalan-amalan apabila kita lakukan mempunyai nilai seperti haji dan umrah ya. Yang kedua, melakukan sholat isyraq atau sholat suruk. Caranya, sholat subuh berjamaah di masjid atau di musola, kemudian berdiam diri untuk berzikir, mungkin membaca Al-Quran ya. Ketika matahari itu terbit setinggi tombak ya, maka kemudian melakukan sholat 2 rakaat. Sholat itu disebut dengan sholat isyraq atau sholat suruk. Hadisnya Rasulullah SAW bersabda, man sholla sholatas subhi fi masjidin jama'atin, siapa yang sholat subuh di masjid secara berjamaah, kemudian yasbitu fihi hatta yusolli sabhatad duha, kemudian dia berdiam diri sampai melaksanakan sholat duha, karena adalah ka ajri hajjin, seperti melaksanakan haji, au mu'tamirin, atau umrah
taman secara sempurna hajjatuhu wa umratuhu, yaitu haji dan umrohnya. Kemudian yang nomor 3, menghadiri majelis ilmu di masjid, di musalla. Kados ngenten niki. Hadis dari sahabat Abu Umamah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man goda ilal masjidi la yuridu illa yata'allama khairan au yu'allimahu. Siapa yang berangkat ke masjid yang ia kehendaki hanyalah untuk belajar kebaikan atau mengajarkan kebaikan. Ya, itu. Karena adalah lahu baginya ka'ajri hajin tamatin hajatuhu, seperti pahalanya haji yang sempurna. Jadi banyak amalan-amalan yang punya nilai seperti haji dan umroh, ya, kalau kita memang masih belum diberikan kemampuan. Kemudian yang keempat, memperbanyak membaca tasbih, tahmid, takbir, ya. Setiap saat kita baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, maka itu nanti punya nilai seperti haji. Yang kelima, para jamaah sekalian, melakukan umroh di bulan Ramadan. Itu mempunyai nilai seperti ibadah haji. Makanya banyak orang yang berduit niku mengejar melakukan umroh di bulan Ramadan. Tapi biayanya sangat mahal. Jadi ini umumnya 30 sampai 32, bulan Ramadan bisa 45, 46 juta. Sehingga orang-orang yang umroh di bulan Ramadan mengatakan bahwa kalau terlambat tidak bisa masuk Masjidil Haram karena banyaknya orang yang umroh di bulan Ramadan. Kemudian yang keenam, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, dia berkata, ada seseorang mengatakan, ini istahil jihadu wala aqdiru alaihi. Ya, ada seorang yang mendatangi Rasulullah waktu itu, ya, kemudian dia ingin berjihad namun tidak mampu. Maka Rasulullah bertanya, apakah dia masih punya kedua orang tua atau salah satunya masih hidup? Jawabnya, ibunya masih hidup, ya. Lalu Rasulullah berkata kepadanya, bertakwalah pada Allah dengan berbuat baik pada ibumu. Jika engkau berbuat baik padanya, maka statusnya adalah seperti berhaji dan berumroh dan berjihad. Kemudian yang ketujuh, mempunyai niatan untuk berhaji. Bab apa? Kalau seandainya kula jenengan ini sudah daftar haji, tunggu gilirannya, ya, belum waktunya, kemudian kita meninggal, ya. Kalau sekarang 30 tahun, dapat 10 tahun ternyata kita meninggal, maka sudah termasuk orang yang sudah berhaji. Ini diantaranya amalan-amalan yang apabila kita lakukan punya nilai seperti ibadah haji dan umroh.